Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru untuk semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok DBM akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat program perpustakaan serta database-nya. Oke, yang pertama dan yang paling utama adalah kami membuat database baru dulu, namanya di sini DBM sesuai kelompok kami. Nah, pada database DBM itu terdapat data buku, tabel data buku yang kami buat juga. Menggunakan isinya itu adalah ID varchar 20.0, nama buku varchar 100 default 0, nama pengarang dan nama penerbit itu teks default 0. Gunakan engine InnoDB default charset Latin 1 karena kita tidak memerlukan aksara seperti Cina, Jepang atau Arab dalam isian database kita. Selanjutnya adalah create table login untuk loginnya, yaitu yang pertama adalah ID big integer 18.0, ID user varchar 50 default 0, waktu login timestamp default current timestamp, waktu logout timestamp. Engine itu menggunakan MyISAM default charset UTF-8. Selanjutnya adalah create table user. Ya, pada table user ini isinya adalah ID user yang terdiri dari varchar 50 huruf, not 0, password 32, default 0, nama varchar 100 default 0, engine itu MyISAM juga default charset UTF-8. Selanjutnya kita membuat insert di sini, insert into user. Nah, pada dalam user kan ada user ID, ID user, password, nama. Nah, pada value yang akan kami insertkan itu adalah admin MD5 pass. MD5 itu adalah enkripsinya, enkripsi passwordnya, dan namanya adalah administrator. Oke, selanjutnya adalah kami membuat tabel peminjam juga yang terdiri dari NIM varchar 20.0, nama varchar 100 default 0, ID buku itu varchar 15.0, nama buku sampai tanggal kembali itu varchar 40.0. Menggunakan engine InnoDB default charset Latin 1. Oke, boleh dilanjut. Kemudian ada package DBM, class koneksi MySQL, ada import com.mysql.jdbc.connection. Kemudian ada driver manager yang berfungsi untuk mengelola driver, dan ada juga SQL exception yang akan menampung error yang terjadi pada query. Public class connection MySQL. Yang pertama ada private connection diberi nama connect. Kemudian untuk string driver name kita com.mysql.jdbc.driver. Untuk JDBC kita sama dengan JDBC _, MySQL _, garing. Kemudian untuk host kita adalah localhost dengan port 3306 dan nama database adalah DBM. Untuk URL-nya sama dengan JDBC plus host plus port dan plus database. Untuk username kita adalah root dan untuk password tidak ada. Kemudian untuk public connection get koneksi throws exception. Di sini nanti jika terjadi error maka nanti akan di-return kembali. Lalu ada jika terkoneksi maka di sini akan ada try. Untuk driver name-nya akan ditampilkan class driver ditemukan. Kemudian jika terhubung, semuanya terhubung, maka akan ditampilkan juga koneksi database sukses. Dan jika terjadi error, maka akan ditampilkan koneksi database gagal. Kemudian jika driver tidak ditemukan, maka akan keluar di class not found exception CNFI, class driver tidak ditemukan dan terjadi kesalahan pada keterangannya nanti akan diletakkan pada error yang terjadi. Oke. Kemudian untuk session, jadi session itu untuk menyambungkan dari login untuk yang loginnya. Jadi pertama itu package DBM, terus public kelasnya session, nama kelasnya. Kemudian metodenya private static dengan stringnya yaitu user ID, nama, dan status login. Kemudian public static string get user, public static void lagi, set user, kemudian session, user ID,
sama dengan user ID. Terus ke bawah sampai dengan public status void-nya set status login dengan parameter string status login. Session dot status login sama dengan status login. Oke, kemudian untuk kelas login yang pertama sama package-nya dbm import java.sql connection, itu untuk menyediakan metode untuk menghubungkan ke database. Kemudian prepared statement itu merupakan alternatif untuk objek statement SQL. Kemudian result set untuk menampung data hasil query, dan SQL exception untuk menampung error pada query. Kemudian public class login terdiri dari private connection dengan nama koneksi, private prepare statement dengan nama PSMT, private result set data dengan nama data user, kemudian private stringnya yaitu ada query, user ID, password, dan pesan. Public login yaitu koneksi MySQL connection sama dengan new koneksi MySQL, itu untuk membuat objek baru dari koneksi MySQL-nya. Kemudian koneksi MySQL ini terdiri dari statement try and catch, di mana try and catch digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Kemudian untuk public void-nya set user, untuk set get-nya ada set user ID, kemudian get, kemudian untuk mengembalikan nilainya yaitu ada untuk return-nya sama seperti password. Kemudian untuk public string check login terdiri dari parameter string user ID dan string password. Query-nya itu select nama from user where ID dan passwordnya MD5 sama seperti yang tadi ada di database. Kemudian terdiri dari statement try and catch juga. Try PSMT ini tadi dari nama prepare statement, koneksi prepare statement dengan parameter query. Jadi yang query ini adalah jembatan dalam database-nya. Kemudian untuk PSMT set string untuk row 1 yaitu user ID, dan PSMT set string row 2 untuk password. Data user sama dengan PSMT dot execute query. Jika data user, next ini untuk ke row selanjutnya. Kemudian session dot set user ID dengan parameter user ID, session dot set nama data user, get string nama dengan parameternya nama, session dot status login aktif. Jadi jika ID user dan passwordnya sudah masuk maka dan benar, maka statusnya akan aktif. Kemudian ada query lagi, insert into login ID user values, terdiri dari statement try and catch juga sama seperti di atas, cuman ini untuk gagal untuk login, misalnya untuk password dan ID yang salah. Oke. Kemudian ini untuk gagal login, else pesannya bakalan gagal login. Kemudian catch untuk gagal login, query error, return yaitu pesannya dikembalikan. Kemudian public void logout dengan parameter string user ID. Query-nya update login, set waktu logout, current timestamp,
where ID user order by ID text limit. Jadi ini untuk logoutnya pakai try and catch juga. PSMT itu tadi prepare statementnya, koneksi.prepare statement dengan parameter query-nya itu untuk jembatan ke database-nya. Kemudian psmt.close untuk menutup koneksi database-nya itu pakai koneksi.close. Kemudian untuk hapus session-nya pakai session.setUser ID dengan parameter null. Null itu merupakan string kosong. Kemudian session.set nama sama dengan parameter null juga, dan status login dengan parameter null. Kemudian catch exception Kemudian untuk login form ini package-nya tetap sama ya. Untuk importnya menggunakan JOptionPen. Jadi JOptionPen ini untuk membuat dialog, bisa untuk mengambil input, untuk menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog konfirmasi, dan lainnya. Kemudian public class-nya yaitu login form extends. Jadi extends ini merupakan berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas lain sehingga tidak perlu membuat script yang sama pada kelas yang akan kita buat dengan kelas yang kita buat sebelumnya. Kemudian private string-nya pesan untuk membuat objek baru dari kelasnya yaitu login bb sama dengan new login. Kemudian public login form-nya yaitu init component. Jadi init component ini merupakan metode penamaan standar Java. Kemudian masuk ke private dari btn keluar. Jadi ini statementnya pakai if. Kemudian JOptionPen show confirm dialog. Jadi show confirm dialog ini yaitu untuk menampilkan dialog dari apakah Anda yakin ingin keluar warning. Kemudian null ini cuma untuk string kosong. Jadi jika ya gitu. Kemudian untuk btn result terdiri dari statement if, else if. Untuk variabel txt_user_id.getText trims equals dengan parameternya itu kutip 2. JOptionPen show message dialog sama seperti tadi untuk menampilkan dialognya. Kemudian memanggil lagi dengan txt_user_id.requestFocus. Else if, jadi jika user ID-nya tidak diisi, akan keluar maaf user ID belum diisi. Kemudian yang kedua itu yang else if untuk password, jika passwordnya belum diisi maka akan keluar maaf password belum diisi. Kemudian else bb set user ID txt_user_id.getText. Ini jika user ID dan passwordnya masuk, maka session.getStatus loginnya akan aktif. Kemudian untuk menutup form login tanpa keluar dari aplikasi yaitu menggunakan dispose. Kemudian memanggil from menu, itu menu form sama dengan new form, from.setVisible dengan parameter true. Kemudian else JOption show message dialog 0 dengan isi pesan yang tadi. Kemudian informasi JOptionPen information message. Kemudian untuk private ini enggak. Oke. Sekarang ke menu. Jadi menu ini untuk exit, coba klik yang exit, menampilkan
Menu itemnya itu keluar. Kemudian yang perpustakaan, menu itemnya ada data buku perpustakaan dan juga data peminjaman. Untuk data buku perpustakaan ini akan menuju ke form data buku dan data peminjaman ke form data peminjaman. Oke, kembali ke source-nya. Untuk package-nya sama DBM. Untuk jobs and pen-nya sama dengan yang tadi. Public class-nya menu extends java.swing.gframe. Login ini untuk membuat objek baru dari login. Kemudian public menu menggunakan statement if else untuk mengecek login atau belum. Jika belum login akan di redirect ke form login. Jadi ini juga ada init components-nya yang sama seperti tadi, itu cuma penamaan standar dari Java. Kemudian jika get status loginnya tidak aktif, maka akan menutup tanpa keluar dari aplikasi dengan dispose. Kemudian private void set session nama dengan variabel label nama set hi plus session dot get nama. Kemudian untuk private void kemudian private void menu keluar menggunakan dispose tadi untuk keluar tanpa itu. Kemudian private void gmenu data purpose menggunakan try and catch untuk memanggil form buku, yaitu data buku form. Ini untuk memanggil objek dari data buku form set visible. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian private void data peminjaman. Ini juga sama pakai try and catch, cuman dia yang tadi data buku, sekarang data peminjaman. Oke. Oke, selanjutnya adalah kelas DBM untuk data buku ya. Di sini kita memakai import Java SQL connection, import Java SQL prepare statement, import Java SQL result set, SQL exception, that statement. Untuk connection adalah untuk koneksinya. Prepare statement itu untuk statement alternatif dari statement. Soalnya nanti ada yang tidak bisa menggunakan statement. Selanjutnya ada result set untuk menampilkan query, mengambil query. Untuk selanjutnya ada SQL exception untuk menampung error, dan statement untuk Nah, untuk kelasnya sendiri itu kita menggunakan parameter di sini private string, ID, nama buku nama pengarang, nama penerbit, private connection, DBM koneksi, private prepare statement itu kita namakan di sini DBM PSMT, DBM prepare statement. Private statementnya lagi kita namakan DBM start statement. Private result set kita namakan DBM hasil, private string dinamakan di sini DBM query. Selanjutnya adalah public DBM, kita menggunakan prinsip try and catch lagi di sini. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Hera sebelumnya, try and catch-nya. Di sini kita menggunakan koneksi MySQL connection, kita membuat koneksi baru di sini ya. Tapi kita menggantinya sebagai DBM koneksi karena untuk koneksinya. Jadi connection.get koneksi. Di sini kita pakai sout, system out, print koneksi berhasil jika berhasil. Lalu di sini kita catch SQL exception X seperti biasanya di catch lagi. Selanjutnya ada kita menggunakan setter dan getter untuk setiap variabel yang ada seperti ID, terus nama buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Untuk mudahnya menggunakan setter getter tuh nggak usah kopas, kita menggunakan alt insert aja untuk shortcutnya. Tinggal klik getter and setter dan kita tinggal checklist apa yang mau kita set and get di situ. Oke, sebentar. Selanjutnya di sini adalah result tampil data. Yaitu kita menggunakan di sini DBM query
sama dengan select from data buku. Select di sini ini adalah dalam prinsip CRUD, select di sini adalah sebagai read ya. Kan CRUD kan create, read, update, dan delete. Select di sini itu berfungsi sebagai read dan DBM query sebagai menjembatani antara database dan selectnya ini dan read-nya ini. Kita menggunakan try and catch juga di sini, jangan lupa, yaitu kita menggunakan DBM statement ya. Sama dengan kita bikin jadi DBM koneksi create statement, lalu ini DBM hasil sama dengan DBM state.execute query. DBM query. Kenapa kita menggunakan execute query di sini dan harus DBM statement? Karena execute query hanya bisa digunakan oleh DBM statement di sini. Selanjutnya kita return ke DBM hasilnya untuk menampilkan datanya. Selanjutnya adalah public void simpan data. Nah, ini udah ada kata-kata simpan, berarti kita menggunakan insert di sini, yang mana itu adalah fungsi create dalam CRUD. Nah, selanjutnya kita menggunakan parameter ID, nama buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Untuk DBM query sendiri kita menggunakan yang jelas insert into data buku value. Nah, untuk tanda tanya ini kenapa tanda tanya sih? Nah, ini untuk masukkan ke row di tabelnya, di database-nya. Nah, menggunakan try and catch juga sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita menggunakan nah, tapi di sini bedanya, tadi kan DBM stat, di sini kita pakai DBM PSMT, prepare statement. Dengan DBM koneksi, prepare statement, DBM query. Nah, selanjutnya ini kita set string dan row-nya juga. Di sini DBM PSMT set string ID sampai penerbit dan 1, 2, 3, 4-nya juga. Set string 1 ID, 2 nama buku, 3 nama pengarang, 4 nama penerbit. Nah, di sini ada yang beda nih. Di sini kita menggunakan execute update. Kenapa execute update? Nah, kenapa nggak tadi kita nggak pakai state aja sih, DBM state gitu buat execute update? Nah, karena execute update hanya bisa digunakan oleh prepare statement dan result set di sini. Menurut yang kami baca pada penjelasan Java di sini. Nah, di sini kita close dan catch seperti biasa. Selanjutnya adalah boleh turun sedikit. Nah, public void ubah data. Nah, di sini ubah tuh udah kelihatan nih, di sini ada yang ubah tuh berarti ada sesuatu yang di-update. Di sini update, ya udah jelas CRUD, create, read, update, dan delete. Di sini kita menggunakan update. Untuk parameter sendiri adalah ID, nama buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Di sini DBM query. Untuk jembatannya yang kita jelaskan adalah yang kita masukkan fungsinya adalah update data buku set. Tadi kan insert into, di sini update data buku set. Set nama buku, nama pengarang, nama penerbit, where ID sama dengan datanya, semua datanya. Nah, di sini perbedaannya ID-nya ada di belakang. Sama seperti simpan data tadi, kita menggunakan prepare statement di sini, bukan statement biasa. Makanya kita di sini menggunakan execute update. Sisanya adalah kurang lebih sama, kecualinya ID ada di nomor urutan 4. Selanjutnya boleh ke bawah sedikit lagi untuk melihat hapus data. Nah, di sini hapus data itu kita menggunakan ID doang, yang lain. Jadi ya, hapus kita pakai delete. Berarti ini yang terakhir dari CRUD, create, read, update, dan create, read, update, dan delete. Delete from di sini makanya, bukan pakai delete into, delete set. Jadi tapi delete from data buku adalah database kita, the where ID itu sebenarnya tanda tanya. Datanya itu maksudnya data yang kita inputkan ya. Di sini kita pakai try and catch lagi di sini, sama seperti sebelum-sebelumnya, CRUD sebelumnya menggunakan prepare statement, koneksi prepare statement DBM query, stringnya 1 doang ID, dan kita execute update. Boleh untuk pindah move ke data buku. Nah, di sini kita di data buku ini menggunakan table, menggunakan label, menggunakan 4 text field ya, dan 5 button. Selanjutnya adalah, nah di data buku sendiri ini ada yang namanya ID, nama pengarang, penerbit. Buttonnya adalah simpan, reset, ubah, hapus, dan keluar. Table bisa dia sendiri dan judulnya adalah data buku. Lanjut ke source-nya. Resource-nya sendiri itu berkata nah, di sini sama ya sebelum-sebelumnya. Cuma ada yang beda nih. Di sini kita menggunakan import Java Swing JSON-Pen untuk message dialog dan untuk input. Import Java SQL result set untuk mengangkat query atau hasil nanti, menampung hasil. Import Java SQL caption untuk error, menampung error. Import Java anti-logging level ini. Logging level itu berfungsi untuk juga error sepertinya. Level dan logger untuk loggingnya. Nah, ini import Java Swing Table ini untuk deklarasi table nanti. Selanjutnya adalah kita menggunakan mendeklarasikan kelas di sini, public class atau buku extend Java Swing JFrame, karena menggunakan JFrame yang otomatis ini udah kebuat juga extendnya menggunakan kelas lainnya. Di sini kita menggunakan lagi private default table model. Ini deklarasikan sebagai tab mode. Selanjutnya private result hasil, result setnya itu hasil.
Selanjutnya kita buat objek baru dari DBM, karena kan kita bakal masukin DBM, semua CRUD yang dari DBM ke data buku ini, ke form data buku. Kita bikin jadi AA. Selanjutnya adalah public data buku, throws, SQL exception untuk menampung error tadi ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengecek login atau belum. Dan jika belum akan di redirect ke form login adalah menggunakan session.get status login aktif. Kalau aktif, selanjutnya akan login dia. Dan init komponen itu sebagai metode biasa atau dia diberi nilai void yang tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya adalah kita bisa tampilkan database atau else itu kita dispose, kita tutup semuanya keluar dari aplikasinya. Lalu kita di sini kita bikin objek baru dari login form. Selanjutnya ada format set visible true yang bisa dilihat. Selanjutnya adalah public tampil database. Boleh ke bawah sedikit. Nah, di sini public tampil database ada objek baris ini untuk di tabelnya, yaitu ada ID, nama buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Di tabel sendiri itu kita bikin objek baru lagi, new default table model 0 baris. Nah, di sini jadi table data buku set model tab mod. Kita pakai fungsi try and catch lagi di sini, yaitu untuk hasilnya itu sama dengan AA tampil data. AA itu DBM tadi ya. Hasil adalah result set. While hasil dot next itu untuk melanjutkan ke row di bawahnya terus selanjutnya, makanya dia pakainya next. While hasil dot next kita kurung kurawal buka di sini AA atau DBM dot set ID, di sini hasil get string ID yang berlaku untuk sisanya sampai nama penerbit, sama seperti ini ID untuk melihat akan mendapatkan hasilnya. Karena di sini itu tampil database ya. Di sini stringnya juga, string data. Untuk string datanya sendiri, ini harus sesuai dengan urutan yang sudah kita inputkan, yaitu ID, nama buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Nah, pada tab mod add row-nya juga untuk mengisi datanya, kita menggunakan di sini data. Datanya adalah string data yang sudah kita dapatkan dari pengisian ID, nama buku, dan sampai nama penerbit. Oke, selanjutnya adalah kita di sini reset public void. Di sini ada reset. Sebenarnya untuk resetnya sendiri tinggal kita masukkan seperti di button ini juga udah solve ya problemnya, masalahnya. Jadi ini nggak apa-apa untuk mendeklarasikan aja untuk text ID-nya di masing-masing untuk di reset. Untuk button resetnya juga bisa. Nah di sini private void button simpan. Nah di sini untuk menyimpan, tadi kan simpan itu berarti insert into, berarti di create. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa kita menggunakan, bahwasannya kita menggunakan if di sini. If jika text ID get text streams equals kosong, maka Jobson Pen akan men-show message dialognya itu, maaf ID belum diisi, dan request fokus, mengembalikan lagi. Lalu, else if, nah sama ya, seperti di text ID juga, berlaku untuk semuanya. Jadi kalau misalnya kosong, ada kata-kata maaf, X belum diisi, seperti itu gampangnya. Else, kita menggunakan try lagi di sini. Itu adalah AA untuk set ya, untuk set ID-nya berapa. Ini juga untuk text ID-nya, yaitu tadi di apa sih namanya, text field-nya itu untuk get text. Sama untuk nama buku juga berlaku sampai nama penerbit, seperti itu untuk memasukkan nilai yang akan kita inputkan dan kita tampilkan pada database nanti, pada di result set nanti. Nah, ini simpan data. Nah, kenapa kita pakai simpan data? Karena kan di sini pakai simpan ya. Nah, simpan data itu berarti kita makanya insert di sini, insert into tadi. Kita pakai create di sini. Nah, selanjutnya adalah sama seperti yang di atas. Ini harus berhubungan terus, continue terus, harus sama urutannya. Lalu kita selanjutnya itu Jobson Pen show message dialog. Kalau berhasil, data berhasil disimpan di sini. Terus dan di sini tampil database serta reset text. Jika tidak, maka data gagal tersimpan. Informasi lagi di sini. Oke, ke bawah, boleh ke bawah. Di sini untuk button ubah action perform. Ubah berarti di sini kita makanya adalah update. Nah, di sini untuk if else-nya ini prinsipnya sama seperti yang simpan. Tapi try juga sama, tetapi di sini kita untuk mendapatkan seluruh hasilnya, kita makanya di sini ubah data sesuai tadi CRUD yang ada di kelas dbm.java ini. Kita makanya ubah data. Tadi kan kalau yang di atas simpan data, maka di sini kita makanya ubah data. Nah, untuk sisanya adalah sama. Boleh ke bawah? Halo. Nah. Ke bawah lagi sedikit untuk hapus yang terakhir.
Nah, di sini ada button hapus. Nah, tadi kalau dihapus ini, kita cuma memerlukan ID untuk menghapus satu kolom itu, satu isi database itu. Misalkan kita masuk ini, ID-nya 1, namanya A, nama pengarang B, nama penerbit B, nama buku apa gitu. Kita cuma perlu ID doang di sini, maka kita bisa menghapus datanya. Look if-nya itu sama ya, kalau 0, ID-nya 0, maka ID belum diisi. Nah, jika diisi, berarti slide ini, kalau ada, apakah Anda yakin akan menghapus data ini sebagai G-option untuk confirm dialog, untuk meyakinkan ulang untuk apakah bakal menghapus ini, makanya warningnya kayak gini. Kita pakai warning juga di sini, kan seperti informasi di sini. Terus try and catch seperti biasa, data berhasil disimpan, kita masukin dulu ininya, set ID ya seperti biasanya. Kalau bisa tersimpan dia tampil database dan reset text, kalau tidak dia data gagal dihapus. Kok tersimpan berhasil dihapus maksudnya. Ke bawah di sini keluar private void itu dispose biar langsung keluar. Gampang aja gitu penjelasannya. Nah, di sini untuk private void table data mouse klik, kalau data yang ada di table kita klik, dia bakalan munculin data di masing-masing text fieldnya. Nah, gimana caranya? Di sini kita pakai try ini row-nya di table data buku. Nah, ini row add point, even get point-nya. Setiap poinnya kita akan masukin di sini row-row-nya. Nah, di sini adalah string ID itu table data buku, get value add-nya itu row 0. Di sini prinsip array itu berlaku ya, jadi dari 0 bukan dari 1 di sini. String ID table data buku get value 0 to string. Nah, ini untuk pendeklarasian kalau yang row 0 itu adalah ID. Nah, di sini kan juga kelihatan next ID. Di sini nama buku sama, tapi di sini row-nya itu berbeda. Ini row 1 yang untuk nama pengarang itu row 2, nama penerbit itu row 3. Nah, untuk setnya itu adalah text ID, setnya value of ID-nya. Nama buku sama nama buku, set value nama buku, nama pengarang set value nama pengarang juga, dan nama penerbit itu set value of-nya itu penerbit juga, teks dari nama penerbit. Oke, sepertinya sudah selesai. Selanjutnya boleh diambil alih untuk selanjutnya. Kemudian ada kelas DBM2 yang akan terhubung dengan data peminjam. Di sini ada import java.sql connection untuk koneksi SQL-nya, kemudian ada prepared statement, ada result set yang akan menampung hasil query, ada SQL exception yang akan menampung error, dan ada statement. Untuk public class DBM2, private string-nya ada name, nama, ID buku, sampai tanggal kembali. Dengan connection diberi nama DBM koneksi, prepared statement diberi nama DBM PSMT, untuk statement DBM start, result set, DBM hasil, dan string DBM query. Kemudian ada public DBM2, di sini ada try and catch, di mana try koneksi MySQL connection sama dengan new koneksi MySQL, di mana DBM koneksi ini sama dengan connection.get koneksi, yang jika koneksi berhasil maka akan ditampilkan koneksi berhasil. Kemudian jika gagal maka SQL exception X ini akan menampung error yang terjadi. Kemudian ada setter getter untuk name, nama, ID buku, hingga tanggal kembali. Lalu ada public result set tampil data untuk truth-nya, di mana DBM query-nya di sini menggunakan DBM statement sama dengan select semua dari data peminjam. Ada try and catch juga, DBM state sama dengan DBM koneksi .create statement yang akan menggunakan semua data yang diambil. Kemudian ada DBM hasil sama dengan DBM state.execute query. Execute query ini tersambung dengan statement. Kemudian ada return DBM hasil. Dan ada public void simpan data dengan parameter yang sama, di mana query-nya sama dengan insert ke data peminjam dengan nilai yang akan diinput.
di mana DBM PSMT-nya sama dengan DBM koneksi.prepared statement DBM query. Dengan string untuk row pertama sama dengan name hingga row ke-8 yang berisi tanggal pengembalian atau tanggal kembali. Kemudian ada execute update dan close. Lalu ada ubah data dengan parameter yang masih sama juga. Dengan ubah data ini adalah update pada data peminjam, di mana mengatur NIM-nya sama dengan kemudian nama hingga tanggal kembali, di mana ID buku sama dengan yang diminta. Di mana DBM PSMT sama dengan masih sama, DBM koneksi.prepared statement, begitupun dengan set string-nya. Lalu yang terakhir ada hapus, di mana di sini hanya memiliki parameter string ID dengan query hapus dari data peminjam, di mana ID buku adalah sesuai dengan yang di-input. Untuk di PSMT-nya juga masih sama, hanya saja di DBM PSMT.setString-nya hanya terdapat satu row saja, yaitu ID buku. Kemudian berlanjut pada data peminjam, di mana pada desain ada label, kemudian ada text area, ada button yang berisi simpan, ubah, reset, hapus, dan keluar. Untuk source-nya masih sama, menggunakan Java event key event, kemudian swing J option yang akan menampilkan dialog pada output nanti. Kemudian ada result set, SQL exception, logging level and logger yang akan membuang error. Kemudian yang terakhir ada tabel default table model. Lalu ada public list data peminjam extends Java Swing JFrame. Yang di private adalah default table model tab mode dengan private result set dengan nama hasil. Lalu di DBM2 dengan objek AA sama dengan new DBM2. Lalu untuk public peminjam, throws SQL exception ini yaitu untuk mengembalikan error ya. Kemudian yang akan menampung error tersebut. Kemudian dicek lagi apakah sudah login atau belum. Jika belum login, jika sudah login, maka status loginnya sama dengan aktif. Kemudian akan menampilkan database. Kemudian akan menutup form tanpa keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan memanggil form login seperti yang sudah dijelaskan Lana tadi, di mana login form sama dengan new login form dengan form.setVisibleTrue. Lalu ada public void tampil database, di mana objeknya sama dengan baris yang berisi name, nama, ID buku, nama pengarang, hingga tanggal pengembalian. Untuk tab mode sama dengan new default tab model, null sama dengan 0, baris. Kemudian ada try and catch juga dengan hasilnya sama dengan objek.tampildata, di mana hasil.next yang akan berfungsi untuk melanjutkan secara otomatis barisnya ke. Kemudian ada objek.setName dengan hasil sama dengan getString, name, nama, ID buku, hingga tanggal kembali. Begitupun dengan string datanya yang berurutan seperti setName hasil getString. Kemudian ada tab mode add row data, di mana row yang akan berlanjut ke bawah itu akan diisi dengan data yang di-input. Lalu ada reset text, sama saja untuk text name, nama, hingga tanggal kembali. Untuk private void simpannya, ada if dan else. Jika teks area dalam label buku belum diisi, maka nanti akan ditampilkan maaf ID buku belum diisi. Begitupun seterusnya hingga tanggal pengembalian. Jadi jika belum diisi pada teks areanya, maka nanti akan ditampilkan maaf data atau X belum diisi. Kemudian ada try and catch, sama seperti yang di atas tadi. Jika data berhasil disimpan, maka JOption pane show message-nya akan menampilkan data berhasil disimpan.
dengan informasi dan jobs pane dot information message. Kemudian akan menampilkan data dan reset text. Namun jika data gagal tersimpan, maka jOptionPane dot show message dialog akan menampilkan data gagal tersimpan dan informasi dari jOptionPane information message. Kemudian untuk private void ubah sama saja seperti yang simpan tadi, di mana jika salah satu dari teks area belum diisi, maka akan ditampilkan maaf, X belum diisi. Lalu ada try and catch juga, yang sama saja seperti fungsi simpan tadi, di mana jika data berhasil diubah, maka jOptionPane-nya akan menampilkan data berhasil diubah dan informasi dari jOptionPane.information message, dan begitupun sebaliknya jika data gagal diubah, maka akan ditampilkan data gagal diubah dan informasi. Kemudian untuk reset text, langsung dimasukkan saja. Yang terakhir adalah hapus. Dengan hapus ini hanya memerlukan NIM dari peminjam, di mana jika NIM belum diisi, maka akan menampilkan maaf, NIM belum diisi. Kemudian jOptionPane, jika NIM sudah diisi, maka jOptionPane show confirm dialog akan menampilkan apakah Anda yakin akan menghapus data ini dengan warning. Kemudian ada try and catch juga untuk AA set NIM, text name get text, kemudian hapus data. jOptionPane jika kita menekan yes, maka jOptionPane akan menampilkan data berhasil dihapus. Namun jika data gagal dihapus, maka jOptionPane.show message dialog akan menampilkan data gagal dihapus. Untuk main-nya sendiri itu kita menggunakan try, di sini try and catch juga, dan untuk pemanggilan main itu kita hanya sekedar melakukan pemanggilan di login form-nya. Login form, new login form. Nah, selanjutnya boleh silakan di run untuk melihat hasilnya. Oke, jadi gini ya, UI dari login form yang telah kami buat. Di sini ada user ID, ada password, ada keluar, reset, dan login. Ini boleh diisi dulu user ID dan passwordnya. Kita di sini login dulu. Oke, dan tampilan menunya itu jadi seperti ini. Ada welcome, hi administrator, selamat datang di aplikasi data perpustakaan. Di sini ada exit, yang mana itu adalah tombol keluar atau dispose. Di sini ada perpustakaan juga, menu item perpustakaan yang terdiri dari data buku perpustakaan dan data peminjaman. Di sini boleh dibuka dulu data buku perpustakaan. Silahkan. Nah, di sini untuk data bukunya ya, udah ada beberapa data juga di sini. Dan boleh coba di input satu data lagi dan coba kita simpen, kita insert into gitu. Nah, di sini ada informasi data berhasil tersimpan, dan di sini juga ada untuk ID-nya 1D, nama buku desain grafik, nama pengarang Wahid, dan nama penerbit PT Husuk. Ya, selanjutnya boleh satu lagi untuk datanya. Data bebas aja, ngasal aja.
Nah, di sini juga sudah diinput untuk data kelima, yaitu ID-nya 1N, nama buku bahasa Arab, pengarang Wahidi, nama penerbit itu PT Amin. Oke. Boleh untuk dicoba diubah datanya, salah satu dari data di bawah ini yang ada. Nah, di sini coba kita ubah datanya ya. Nah, di sini udah keterangan data berhasil diubah, dan untuk data sendiri nama buku berubah ya. Jadi bahasa Arab berubah jadi bahasa Indonesia. Oke, coba untuk risetnya. Untuk reset teks langsung di reset aja. Nah, untuk reset seperti itu, jadi langsung hilang. Dan saya ingin menambahkan untuk penjelasan tadi ya, yang table click itu, nah table click itu fungsinya untuk apa? Jadi table click itu fungsinya untuk kalau kita ngeklik data yang ada di table itu bakalan keluar di text field semuanya. Kayak tadi nih, dari Isti ngeklik data yang paling bawah nih, nah, dia otomatis langsung keluar dari ID, nama buku, nama pengarang, dan nama penerbitan langsung keluar semua. Dan itu perlu dideklarasi memang satu-satu datanya. Dan selanjutnya kita coba untuk hapus data. Boleh dihapus salah satu datanya? Nah, di sini ada warning ya. Data berhasil ada keterangan juga data berhasil dihapus dan datanya sudah terhapus. Nah, itu untuk data buku. Boleh kita back ke data peminjaman. Kita coba yang data peminjaman. Oke, untuk yang data pinjaman sendiri ini juga udah ada sebagian datanya yang terdiri dari nama dan NIM kami ya. Oke, boleh diisi juga untuk disimpan data random aja. Silahkan Isti. Nah, boleh disimpan untuk datanya. Nah, di sini ada keterangan lagi, informasi data berhasil disimpan. Nah, untuk NIM, nama, ID itu udah tertera langsung di sini, mulai dari NIM 555, nama Sarukan, ID 1D, dan seterusnya. Selanjutnya, kita langsung coba aja ubah untuk datanya untuk diubah, salah satu datanya. Nah, ini boleh diubah dari mana aja kecuali ID. Karena untuk ID itu nggak bisa diubah karena dia primary key. Nah, di sini bisa diubah, data berhasil diubah, dan data sudah terlihat di sini ya, datanya diubah jadi dari Syarukan menjadi Aryankan, dan untuk tanggal pinjaman dan pengembalian juga di sini berubah ya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Untuk data buku dan tanda peminjaman semua sudah berhasil untuk diotak-atik ya, untuk disimpan, untuk diubah, untuk riset. Nah, boleh untuk dihapus juga tadi kan agak lupa ya tadi dihapus. Datanya dihapus, dan terakhir coba di reset. Diklik aja langsung reset. Oke, semua button berfungsi dengan normal. Di sini juga sama seperti data buku tadi. Boleh di close untuk programnya. Nah, saya dispose di sini, di exit keluar. Nah, mungkin sekian program data perpustakaan dari kelompok DBM dari kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.